Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Hamba Allah. Seperti biasa, saya akan memberikan hal menarik yang perlu kalian simak. Namun sebelum kalian simak video ini, alangkah lebih baiknya kalian klik subscribe di bawah terlebih dahulu untuk mendukung channel saya agar semakin berkembang dan selalu memberikan info yang bermanfaat tentunya. Nah pemirsa, terkadang saat kita mengalami kesulitan hidup atau mendapatkan keluh kesah yang tidak bisa kita jalani, kita terlalu cepat dalam mengambil keputusan sehingga saat pikiran kita tidak sehat terpengaruhi oleh hal-hal negatif, maka kita lari kepada hal yang malah memperburuk keadaan dan membuat kita semakin terpuruk. Jika tidak ada tembok untuk bersandar, maka ada tanah untuk kita bersujud. Itulah peribahasa yang mengartikan bahwa, saat kita dikelilingi oleh kondisi dan situasi di mana kita merasa kesulitan dan tidak ada tempat untuk bersandar, maka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunggu hambanya untuk berdoa. Namun tidak sedikit manusia yang berpikir bahwa saat mereka berdoa tapi doanya merasa tidak dikabulkan. Nah pemirsa hamba Allah, kali ini saya akan berbagi mengenai alasan kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalian beranjak dari video ini karena sangat penting sekali untuk kalian simak. Pertama, dosa dan apa-apa yang haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diri kita yang penuh dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun Allah senantiasa membuka pintu maafnya karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertaubat. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa, seperti dosa besar dan dosa kecil, apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Kedua, berdoa untuk sesuatu yang tidak baik. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa seorang hamba yang isisnya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutus tali silaturahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan." Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. HR Muslim. Ketiga, hati kosong dan tidak serius. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. HR Tirmidzi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia tapi kita tidak mau melihat matanya, apa yang kita ucapkan jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya, kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak." Akan tetapi, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. HR Bukhari. Keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabulkan doa kita karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. HR Tirmidzi. Kelima, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu sifat Allah adalah Maha Mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta saat berdoa adalah sesuatu yang tidak baik,
padahal menurut Allah tidak, sehingga Allah akan menyiapkan pengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Keenam, ditunda. Ada kemungkinan sebenarnya doa yang kita panjatkan keharbaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa memang berbeda-beda. Ada yang segera dikabulkan, ada juga yang lambat, ada yang dikabulkan di dunia, ada juga yang Allah janjikan nanti di akhirat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang hambanya tidak ketahui. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa apalagi kecewa. Teruslah berdoa kepada Allah, karena hanya padanya kita bisa meminta pertolongan. Nah pemirsa, itulah hal yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian simak hal yang membuat doa tidak dikabul atau belum terkabul. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik video ini, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semua akan terjadi. Jangan berputus asa, tetap ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan. Kesalahan terdapat pada diri saya pribadi dan baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus simak video lainnya di channel hamba Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.